Halo, salam otomotif para sobat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Wahyu Motor. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Baik, pada video kali ini saya akan membahas cara penanganan pada mobil yang mati total dan lampu cek engine-nya tidak menyala. Dan ini saya buat full durasi, jadi agak panjang durasinya. Saya bahas langkah demi langkah supaya jelas ya, untuk sama-sama belajar menganalisa dan menangani mesin yang mati total dan lampu cek engine tidak menyala. Baik, kita mulai dari sini. Ini lampu cek engine-nya tidak menyala. Kemudian saat disetar ya tidak jelas, tidak hidup ya, ini tidak hidup karena dari pengapian juga tidak ada, pengapiannya hilang, pompa bensin juga tidak bekerja. Jadi ini langkah pertama nanti bisa kita lakukan, bukan mulai dari box spring bagian depan ini, tapi dari box spring bagian dalam yang ada di bawah setir ya. Nanti kita lakukan dari situ. Jadi ini box spring bagian luar. Ini mobilnya Vios Limo yang Gen 1 ya, keluaran pertama ini. Kita mulai dari langkah pertama. Langkah pertama itu sebelumnya kita harus bisa menentukan dulu, harus tahu dulu ini kerusakannya di ECU-nya apa di wiringnya. Jadi caranya kita cek dulu bagian spring OBD sama spring ECU B. Nah, lokasinya di sini untuk mobil Vios atau Toyota lainnya juga sama di sini ya. Di sini. Ini kita cek kalau di sini sekringnya bagus. Nantinya kita pasangkan scanner OBD 2 itu untuk mendeteksi. Jadi untuk menentukan apakah kerusakannya itu di ECU-nya atau di wiringnya. Jadi kalau kerusakan di ECU itu tetap terbaca oleh scanner karena tadi sudah di starter ya, di setar. Jadi kesimpulannya saat kita mensetar, kontak on kita setar itu, maka mesin tidak menyala itu akan meninggalkan kode ya, kode DTC kerusakan. Kalau kerusakannya di ECU itu bisa keluarnya macam-macam ya, bisa EPROM-nya bisa keluar kode EPROM, bisa juga CKP no signal, terus CMP no signal, dan macam-macam ya. Itu kalau kerusakannya dari ECU. Lah terus kok lampu cek engine-nya tidak menyala? Lampu cek engine tidak menyala itu nanti nomor 2, karena mobil datang juga kondisinya sudah seperti itu. Jadi kita nggak tahu persisnya trouble awalnya itu seperti apa ya. Jadi ini langkahnya kita cek dulu di sini. Setelah kita cek ada, kita tancapkan ini OBD 2 nya, kemudian kita scan dulu ya. Nah, dicoba di scan dengan scanner ini. Nantinya di sini apakah kita dapatkan kode kerusakan atau sama sekali tidak terbaca begitu. Kalau kita mendapatkan kode itu artinya kerusakannya ada di bagian ECU. Tapi kalau tidak ada,
tidak ada kerusakan di bagian ecu atau kerusakannya di bagian wiring, itu kemungkinan sama sekali tidak ada pembacaan di sini. Ini vios ya. Coba kita pilih dulu menunya, masuk, kita pilih vios sembarang aja dah ya. Kita coba dulu menunya hingga loading, kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Ini cara pertama untuk mendeteksinya seperti ini ya, lebih cepat. Tapi untuk teman-teman yang mungkin tidak ada scanner ya bisa menggunakan cara-cara manual saja, tapi ya kemungkinan itu akan memakan waktu lebih lama. Jadi ini warna abu-abu yang kita dapati, ECM abu-abu, SRS abu-abu, semua abu-abu. Jadi ini artinya sama sekali tidak ada pembacaan dari ecu ya. Nah, ini ada indikator di bagian atas itu hijau, merah, biru, putih sama abu-abu di bagian atas itu ya. Nah, ini kan warnanya abu-abu, berarti ini sama sekali tidak satupun dari ecu itu yang terbaca oleh scanner ya. Warna abu-abu itu tidak dilengkapi, berarti tidak ada sama sekali semua. Ini ada kemungkinan kerusakan ada di bagian wiring ya, bisa di bagian box spring ataupun relay. Jadi begitu cara ngeceknya. Kemudian langkah kedua, setelah diketahui itu kerusakan dari bagian wiring atau perkabelan ya, jalur, ini coba kita cek dulu di bagian relay FV. Relay FV ini ada di nomor 3 ya, di 1 2 3. Nah, ini kita coba dulu, kita coba dengan cara dites dulu ya, dites dulu relaynya. Jadi di sini saya sudah siapkan alat tes relay, ini coba untuk dites dulu. Ini kondisi fisiknya masih terlihat utuh, bagus, tapi fungsinya kurang tahu karena belum dites ya. Jadi di sini dites dulu. Kalau yang ada alat tes relay ya silakan dites pakai alat tes relay. Kalau tidak ada ya bisa ditukar-tukar relaynya dengan relay yang sama ya. Jadi nanti bisa ketahuan apakah relaynya masih fungsi dengan baik atau tidak ya. Dan di sini coba ini dites dulu. Ini relaynya sudah terpasang, kemudian kita tes. Nah, itu relaynya normal ya, bisa bekerja. Itu bunyi cetik cetik cetik, itu artinya normal. Coba sekali lagi ya. Ya, ini masih normal, relaynya tidak ada masalah. Berarti ini masalah ada di bagian kelistrikan, ada di kelistrikannya. Jadi ini nanti kita harus coba bongkar untuk bagian box screennya. Ini ada kemungkinan di bagian box screen ini apakah terjadi konsleting atau ada ya soket yang lepas atau gimana ya. Jadi ini coba saya bongkar dulu, saya bongkar, dan nanti dalemannya itu bisa kita lihat apakah ada yang terbakar atau ada yang lepas ya, karena ini mobil sudah berumur, ada kemungkinan dari soket-soketnya ada yang lolos.
Dan ini kondisinya setelah dibongkar bagian cover bawahnya ya. Nah, ini ada apa ini, kayak seperti relay. Oh bukan relay, ini sepertinya sekring ya, sekring tambahan. Berarti ini box sekring sudah pernah diservis. Ini bekas di jumper. Ini jalur dari relay ECU yang dites tadi ya. Ini sepertinya gosong dari jalur ini sekring ya, benar. Jadi ini sudah diambilkan sekring, tambahan sekring itu dari B plus langsung yang dapat dari aki. Dan oh ternyata ini output ini yang menuju ke ECU nya ya. Ini hitam strip kuning. Nah adanya di sini. Ternyata ini kabelnya putus. Ini putus karena panas ya, karena gosong. Jadi ini nanti dirapikan dulu, dikembalikan dulu jalur-jalurnya supaya rapi dan koneksinya benar ya. Mudah-mudahan nanti bisa normal lagi hasilnya. Sepertinya ini sudah positif permasalahannya dari sini. Nanti kita coba saja ya. Ini pengerjaan saya mulai dari ini dulu ya, dari kabel yang di jumper ini dibereskan dulu. Ini saya potong dulu. Ini sekring tambahan. Hanya saja ini ngambilnya langsung dari B plus, dari aki ya. Harusnya dari sini, dari kontak on, karena ini sekring untuk relay EV nya masuk ke sini. Nah ini nanti dipindahkan, diganti tempat sekringnya dengan yang kecil. Di sini sudah saya sediakan ya. Nah jadi pakai rumah sekring yang kecil begini, nanti dipasangnya di bagian luar. Jadi untuk lebih mudahnya untuk pengecekannya, kalau ada trouble lebih gampang. Jadi ini kabelnya putus, output dari relay ini adanya di sini. Ini harus diganti dulu sekunnya ya, dan ini memakan waktu lumayan lama. Ini saya persingkat saja biar durasinya tidak terlalu panjang. Dan ini hasilnya setelah dilakukan perapian ya. Bagian jalur-jalurnya sudah disambung-sambungkan ke jalur aslinya, sudah diikat jadi lebih rapi. Dan tentunya ya lebih kenceng ya itunya, koneksinya ya. Jadi lebih mudah untuk nyari jalur-jalurnya kalau sudah begini. Nah yang untuk relay EV nya sebenarnya ini asli, ini bawaan. Nah ini karena ini di dalamnya sudah meleleh, nggak bisa dipakai, ini saya pindahkan ke sini. Nah ini pakai sekring yang baru, rumah sekring baru, jadi ditaruh di bagian luar. Ini untuk memudahkan pengerjaan kalau misalkan ada trouble ya. Kalau ditaruh di dalam nantinya kita kesusahan, kalau ada trouble harus bongkar box sekring lagi. Jadi seperti ini ya setelah dirapikan. Dan ini nanti langsung dicoba hasilnya seperti apa ya. Jadi ini saya rapikan dulu, bagian bawahnya, covernya saya pasangkan.
dan untuk sementara ya ditempelkan saja dulu, tempelkan dulu, terus nanti dipasangkan aki untuk dites bagian indikator. Jadi jangan langsung dihidupkan ya, jangan langsung dihidupkan, kita coba dulu bisa pakai jumper kalau ada. Jadi ini karena belum rapi dan tempatnya agak sempit ya untuk naruh aki. Ini di sini saya pakainya kabel jumper. Jadi akinya ada di bawah. Ini cukup min plusnya aja di sini dijepit nantinya pakai ini jumper ya. Nah, ini akinya di bawah. Terus ini saya pakai kabel jumperan. Saya jepitkan saja begini ya, karena belum ketahuan ini apakah sudah benar-benar maksimal atau belum ya. Nah, setelah begini, ini nanti kita on kan kontaknya, apakah ini langsung putus atau tidak ya sekring ini. Kalau misalkan tidak putus dan indikator tetap menyala, jalurnya tidak panas, itu berarti jalurnya sudah benar, tidak ada masalah lain ya. Di sini langsung saja ya, kita coba kontaknya di on kan. Nah, itu sudah kelihatan indikator check engine warna kuning ya. Ini mesin belum dihidupkan sama sekali ya, indikator suhunya juga masih biru itu ya, masih dingin. Nah, ini biar kelihatan jelas tuh, off on sudah keluar, indikator check engine-nya sudah keluar. Nah, itu ya jelas ya. Jadi ini tinggal coba dirapikan dan dipasang aki, kemudian dihidupkan. Mudah-mudahan ini langsung bisa hidup, tidak ada masalah lagi ya. Jadi begini ya, langkah-langkah pengerjaannya itu jangan terlalu terburu-buru ya, harus dipastikan dulu karena ini berkaitan dengan kelistrikan. Nanti kalau salah-salah malah ecunya yang konslet jadi korban, jadi harus mengganti ecu. Jadi ini dipastikan dulu semuanya sudah tidak ada yang trouble, itu baru akinya dipasangkan seperti ini, terus dikencangkan, dicek lagi bagian koneksi-koneksinya untuk memaksimalkan kerja kita ya. Dan ini aki sudah terpasang, kemudian ini coba mudah-mudahan langsung bisa hidup ya. Ya, ini mesin sudah bisa hidup dan ini normal, langsung top chair ya, sekali setar langsung hidup. Ini coba dimatikan lagi dan kemudian disetar lagi ya, coba apakah masih top chair ya. Ya, ternyata masih top chair, berarti ini sudah tidak ada masalah. Tinggal diuji coba untuk beberapa menit dihidupkan ya, mungkin setengah jam atau 1 jam ya, supaya akinya juga ngisi. Dan pengecekan di bagian box spring, barangkali ada yang panas atau gimana ya, harus dicek kembali ya. Baik, sampai di sini dulu mungkin video dari saya. Untuk teman-teman yang membutuhkan informasi mengenai servis kelistrikan kabel bodi ya, bisa berkomentar ya di komentar seperti biasa ya. Barangkali ada yang bisa saya bantu ya, saya bantu semampunya ya, kita sama-sama belajar. Baik, sampai di sini semoga bisa bermanfaat untuk
teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.